Selamat malam, apa kabar pemirsa? Gambar suasana ricuh yang terjadi saat Syahrul Yassin Limpo akan keluar dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menjadi pembuka kita dalam iNews Prime malam hari ini. Kuasa hukum 7 narapidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menjadikan hasil pra-peradilan Peggy sebagai bukti baru atau novum. Hal ini menyusul rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK yang akan dilayangkan ke Mahkamah Agung. Saya Breman Atenaya, inilah iNews Prime selengkapnya. Sejumlah wilayah di kota Gorontalo dilanda banjir. Banjir terjadi akibat cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Inilah detik-detik meluapnya air sungai di wilayah Kecamatan Liato, Kota Gorontalo yang menerjang permukiman warga. Banyak rumah warga yang rusak parah akibat terjangan banjir. Tidak hanya di Kecamatan Liato, banjir juga terjadi di Kecamatan Talumolo, Kota Gorontalo. Luapan air sungai membuat akses jalan lumpuh dan ratusan pemukiman warga terendam banjir. Sementara itu, longsor juga terjadi di Jalan Yosudarsono, Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo. Longsor pun membuat akses jalan dari dan ke wilayah Tenda terendam banjir. Banjir dan longsor ini terjadi akibat hujan deras dan cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Dari Gorontalo, Fardila Alim, iNews melaporkan. Kebakaran melahap habis 2 bangunan milik warga di Kelurahan Pasar Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi di Kelurahan Pasar Liwa, Lampung Barat. Dalam sekejap, 2 bangunan rumah milik warga ludes terbakar. Peristiwa terjadi pada Kamis pagi. 2 mobil damkar dikerahkan. Tim pemadam dibantu oleh TNI, Polri, dan warga sekitar bahu-membahu memadamkan kobaran api. Api baru berhasil dijinakkan 2 jam kemudian. Menurut warga sekitar, kobaran api pertama kali terlihat dari sebuah kontrakan. Kemudian percikan api melebar hingga ke rumah sebelahnya dan langsung menghanguskan rumah beserta isinya. Sekitar setengah 9. Kondisi korban sekarang kira-kira Bang? Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Sekitar 400 juta. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Jambi kabur usai menjalani sidang. Aksi tahanan yang kabur saat digiring menuju mobil tahanan terekam kamera CCTV. Beginilah detik-detik tahanan kejaksaan kasus pencurian bernama Sandit kabur sesaat setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Jambi yang terekam kamera CCTV. Kejadian bermula saat para tahanan usai mengikuti persidangan, digiring menuju mobil tahanan yang berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Di saat petugas tengah lengah, Sandit mulai melepaskan borgol yang dipasang hingga lepas, lalu melarikan diri ke arah hutan yang berada di belakang gedung pengadilan negeri setempat. Melihat kejadian tersebut, petugas pengawal tahanan serta pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan pengejaran ke dalam hutan. Namun sayang, mereka kehilangan jejak dan hingga saat ini Sandit belum ditemukan. Terkait hal tersebut, hingga kini pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habibullah, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, mantan Ketua AMPI Tanah Karo Bebas Ginting ditetapkan sebagai tersangka dalam pembakaran rumah wartawan Tri Brata TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bebas Ginting disebut memiliki peran penting dan menjadi dalang pembakaran.
Ketua DPD Angkatan Muda Pembangunan Indonesia atau AMPI Sumatera Utara angkat bicara terkait status Bebas Ginting di AMPI Tanah Karo. Bebas Ginting diketahui pernah menjabat sebagai Ketua AMPI Tanah Karo hingga tahun 2021. Sejak saat itu, Bebas tidak memperbarui status keanggotaannya baik di AMPI Sumut maupun Tanah Karo. Pada tahun 2022, AMPI Sumut sudah menunjuk pelaksana tugas Ketua AMPI Sumut dan Bebas Ginting sudah tidak tercatat sebagai anggota. Beliau pernah di AMPI, tapi masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang beliau sudah tidak aktif lagi ya sejak tahun 2021. Dan di 2022 kita sudah pelaksana tugas untuk DPD AMPI Kabupaten Tanah Karo. Untuk status keanggotaannya sendiri, Bang? Masih terdaftar atau gimana? Sampai saat ini beliau belum mengurus kembali untuk kepengurusan kita di AMPI Tanah Karo maupun di AMPI Sumatera Utara. Polres Tanah Karo telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu. Bebas Ginting juga disebut-sebut sebagai dalang pembakaran yang menewaskan Sampurna dan keluarganya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi pembakaran rumah wartawan asal Karo, Sumatera Utara, Sampurna Pasaribu pada 27 Juli lalu terekam kamera pengawas. Dalam rekaman tersebut terlihat 2 orang eksekutor yang memantau rumah korban. Rekaman kamera pengawas ini mengungkap dan menggambarkan aksi kedua pelaku pembakaran rumah Sampurna Pasaribu. Mereka sempat mondar-mandir atau memantau di sekitar rumah korban. Pergerakan 2 pelaku berinisial R dan Y tengah berboncengan mengendarai motor yang melintas ke arah rumah korban. Tidak lama setelah itu muncullah api dari arah rumah korban. Di Treskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama Satreskrim Polres Tanah Karo memeriksa 10 bukti rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar rumah wartawan Tribrata TV. Bukti-bukti tadi adalah hal yang kita temukan dan hari ini bukti itu sudah melekat kepada mereka, pada 2 orang ini maksud saya. Polisi masih terus melakukan penyelidikan dan mengejar siapa yang menjadi otak pelaku pembakaran rumah korban. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Kuasa hukum ketujuh narapidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menjadikan hasil pra-peradilan Peggy sebagai bukti baru. Informasinya hadir usai jeda berikut. Anda kembali di iNews Prime pemirsa. Polisi masih mendalami motif pembakaran rumah wartawan di Karo dengan menyelidiki komunikasi intens antara ketiga tersangka. Dewan Pers juga mengungkap korban mendapat intimidasi beberapa hari sebelum kejadian. Dan berikut cuplikan dialog rekan kami Davi Pratama dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara dan Ketua Dewan Pers dalam program iNewsroom. Tersangka yang baru ini, B adalah pekerjaan sehari-harinya dia adalah sebagai petani. Namun di beberapa waktu atau kesempatan dia sering berkomunikasi antara B, kemudian korban dan juga 2 eksekutor. Kita bisa melihat dari terakhir di tanggal 26 itu ada percakapan intens. Kemudian di tanggal 27 pasca peristiwa kebakaran itu terjadi, ada juga laporan dari eksekutor melaporkan bahwa itu pekerjaan sudah dilakukan, sudah dikerjakan. Dia melaporkan balik kepada Adi, mohon maaf saya potong. Dalam percakapan tersebut tidak diungkapkan mengenai penyebabnya atau asal muasal mengapa perintah itu bisa dilakukan. Ini yang kita dalami, ini yang kita gali. Yang tadi saya sampaikan bahwa polisi terus melakukan pendalaman terkait dengan intensitas percakapan antara B dengan 2
eksekutor? Ataukah ada mungkin percakapan yang lain di luar itu? Antara B dengan siapa, ini juga yang sedang didalami oleh penyidik. Artinya bahwa saat ini kita sudah menetapkan 3 tersangka, itu sesuatu yang tentu progres yang luar biasa. Dari 10 hari proses penyelidikan dan penyidikan, kita sudah bisa membuka tabir bahwa ini adalah kebakaran dan ini adalah kejahatan. Kemudian kita juga bisa mengungkap dari 2 eksekutor. Sekarang kita bisa mengetahui atau menetapkan tersangka yang notabene-nya dia adalah orang yang menyuruh melakukan pembakaran tersebut. Dewan Pers melalui Satgas kekerasan terhadap jurnalis KKJ, baik yang di pusat maupun yang di wilayah Sumatera Utara, kan juga melakukan investigasi ya terhadap kronologis apa yang dialami korban sebelum peristiwa pembakaran ini. Di mana 3 hari yang bersangkutan sempat tidak pulang ke rumah karena berbagai intimidasi yang dia peroleh begitu ya, akibat dari pemberitaan yang dia lakukan baik di media maupun di media sosial. Lalu 3 hari sebelumnya itu ada komunikasi intensif, salah satunya adalah dengan oknum TNI. Dan itulah kenapa Dewan Pers juga dalam konferensi pers tanggal 2 Juli yang lalu berharap TNI juga melakukan investigasi terkait dengan oknum yang sempat melakukan komunikasi intensif dengan korban sebelum peristiwa ini terjadi. Bahwa ada keterhubungan atau tidak, ini adalah tugas kepolisian untuk menemukan. Pemirsa, tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah wartawan di Karo telah ditetapkan. Namun motif di balik pembakaran ini sampai sekarang masih misteri. Kita akan ulas kembali fakta-fakta yang sudah mengemuka sejauh ini. Kita akan tarik dulu pemirsa dari hari H kejadian, yaitu di tanggal 27 Juni 2024. Peristiwa ini terjadi tepatnya di sebuah rumah di Jalan Nabung Surbakti Ujung Padang Mas, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. Dan aksi para pelaku ini terekam CCTV sekitar pukul 3:18 dini hari. Dan di sekitar lokasi ini ditemukan barang bukti berupa 2 botol sisa bahan bakar yang diduga ini menjadi bukti dalam kasus ini. Dan kemudian ada juga narasi yang beredar bahwa pembakaran ini diduga terkait dengan pemberitaan korban yang merupakan seorang wartawan Tribrata TV. Beritanya terkait dengan judi pemirsa, bahkan diduga ini yang cukup liar. Kemudian disampaikan oleh Dewan Pers juga adalah adanya keterlibatan oknum aparat. Meskipun Panglima TNI sudah membantah anak buahnya tidak terlibat dalam kasus ini. Namun naasnya pemirsa, tidak hanya rumah yang terbakar. Ada 4 orang yang kemudian menjadi korban tewas dalam peristiwa ini. Yang pertama, tentu saja wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu. Kemudian istri Riko yang bernama Elfrida Boru Ginting. Dan anak korban Riko yang bernama Sudi Investasi Pasaribu. Dan mirisnya pemirsa, ada 1 korban yang masih berusia 3 tahun bernama Loin Situkur yang merupakan cucu dari Riko Sempurna. Kemudian hampir 2 pekan setelah kejadian di tanggal 27 Juni 2024 pemirsa, atau sekitar tanggal 6 dan juga 7 Juli 2024, ada 2 tersangka yang ditangkap oleh polisi. Keduanya ini merupakan eksekutor dalam pembakaran yang masing-masing ditangkap di hari yang berbeda. Namanya adalah RAS dan juga YST. Keduanya ditangkap di tanggal yang berbeda dan keduanya membakar rumah korban dengan BBM campuran jenis solar dan juga Pertalite. Keduanya juga tidak langsung mengeksekusi di hari H pemirsa, tapi sebelumnya mereka juga sempat survei untuk mengamati kondisi rumah dan juga aktivitas para korban. Dan yang paling baru hari ini pemirsa, di tanggal 11 Juli 2024, polisi menetapkan tersangka tambahan yang berinisial B. Peran tersangka B ini adalah memberikan perintah. Dan yang fakta yang kemudian muncul adalah tersangka B ini memberikan uang sebesar Rp130.000 ke tersangka RAS untuk membeli BBM yang nantinya akan digunakan untuk membakar rumah korban.
Namun walaupun pemirsa 3 tersangka ini sudah tertangkap, motifnya sampai sekarang masih belum diketahui dan masih digali oleh polisi. Polisi masih terus menggali komunikasi yang katanya ini terjadi intens antara tersangka yang ada 3 ini, dan hingga kini pun belum diketahui pemirsa kaitan antara pembakaran ini dengan profesi si korban yang sebagai wartawan, dan tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain yang menjadi dalang utama dalam pembakaran ini. Dan pemirsa, kita akan ke informasi berikutnya. Kuasa hukum ke-7 narapidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menjadikan hasil pra-peradilan Peggy sebagai bukti baru atau novum. Hal ini menyusul rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK yang akan dilayangkan ke Mahkamah Agung. Dengan hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan dan menggugurkan statusnya sebagai tersangka, hal itu membuka ruang bagi ke-7 narapidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat mengikuti jejak untuk dapat hidup bebas. Pasalnya, menurut kuasa hukum ke-7 narapidana, Peggy merupakan DPO dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon 2017 silam, sehingga dengan dibebaskannya Peggy, artinya status para narapidana juga perlu dipertanyakan. Selain hasil pra-peradilan yang akan dijadikan sebagai novum, kuasa hukum juga sudah menyiapkan berbagai saksi tambahan, terutama bantahan terhadap kesaksian Aep dan Dede yang disebut-sebut sebelumnya sebagai saksi kunci. Relevansinya pada akhirnya, karena kan mereka ini dituduh 340 bersama-sama, bersama-sama dengan Peggy Setiawan ini kan. Iya, betul. Nah, jadi unsur bersama-sama ini juga akan menjadi suatu hal yang dapat kita katakan harus kita kembali analisa. Pihak berharap kasus ini segera terungkap sehingga ada titik terang dan memberi rasa keadilan bagi para korban dan juga pelaku yang sah dan juga pelaku sebenarnya yang seharusnya bertanggung jawab. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 tahun berlalu, kasus Vina dinilai buram oleh keluarganya di kota Cirebon, Jawa Barat. Keluarga yang sempat mendengar cerita dari penyidikan jika adanya chat soal perencanaan pembunuhan meminta chatting Vina, Eki, dan 8 terpidana dibuka untuk membuat terang kasus ini. Delapan tahun berlalu, kasus Vina hingga kini dinilai masih buram oleh keluarganya. Bahkan kakak Vina, Marliana, menceritakan bahwa tidak ada transparansi dalam kasus Vina. Marliana menyebutkan bahwa ayah Eki, Ibtu Rudiana, bersama anggotanya kali itu pernah bercerita perihal HP milik para terpidana. Marliana sempat mendengar cerita jika ayah Eki membuka chat para terpidana yang berisi rencana pembunuhan. Dari isi percakapan itu, Rudiana meyakini bahwa para terpidana telah sengaja dan berniat melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Namun, Marliana tidak pernah ditunjukkan langsung isi percakapan para terpidana itu. Nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB katanya. Marliana menyayangkan seluruh bukti HP milik Vina, HP milik Eki, dan seluruh HP milik terpidana dan juga CCTV tidak pernah dibuka di ruang persidangan. Padahal, alat bukti itu dinilai dapat membuat kasus 8 tahun lalu ini lebih terbuka dan terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Perdebatan terjadi antara pengacara 5 terpidana kasus Vina, Nikolai Aprilindo, dengan praktisi hukum Pitra Romadoni. Nikolai mempertanyakan mengapa Ibtu Rudiana langsung menangkap tanpa melakukan panggilan setelah mendapatkan informasi dari Aep. Sementara Pitra Romadoni menyebut Ibtu Rudiana menangkap bukan hanya berdasarkan kesaksian dari Aep. Memang polisi boleh membuat sprindik baru. Tetapi dengan diputusnya pra-peradilan terhadap Kang Peggy Setiawan ini kalau untuk dijadikan salah satu novum mungkin harus dikaji kembali ya. Tetapi kalau untuk dijadikan alat bukti bisa saja, yang penting asal ada keterkaitan. Tapi betul sekali tadi kata
Pak Niko dan Ibu Yanti, apakah di sini Peggy Setiawan ini ada keterkaitan dengan tersangka-tersangka lain? Karena Peggy Peron yang sekarang ada di berita acara dengan Peggy Setiawan yang ada sekarang ini itu tidak ada kaitannya. Baik, Pak Anton, ketika kasus ini terjadi tahun 2016 Anda menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Benarkah ketika itu penyelidikannya tidak dengan scientific crime investigation dan setengah-setengah sampai banyak hal-hal yang tidak dikeluarkan, CCTV tidak ada, kemudian tes DNA juga tidak ada. Kenapa, Pak Anton? Betul sekali, karena saat itu pertama kali ditemukan itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Nah, baru 4 hari kemudian dilaporkan sebagai sebuah pengeroyokan atau pembunuhan. Namanya juga kecelakaan lalu lintas. Pasti keluarga korban itu tidak akan menyimpan baju darah, tidak akan menyimpan celana dalam, lain-lain CD gitu kan. Mohon maaf ini. Sehingga dengan demikian pengumpulan alat bukti itu sangat minim karena awalnya diperkirakan sebagai kecelakaan lalu lintas yang ternyata adalah merupakan pengeroyokan dan berarti bukti-bukti yang dikumpulkan bisa dibilang bukti-bukti secondary ya Pak Anton ya? Sehingga dengan demikian ya sangat terbatas sekali. Saat itu yang dibuat itu hanya otopsi kemudian visum bahwa ini ada kematian yang tidak wajar bersama luka-luka dan yang lain-lain itu ya otomatis tidak ada, sidik jari saja tidak ada. Jadi betul sekali sangat minim karena dianggapnya saat itu awalnya kecelakaan lalu lintas. Artinya Bapak mengakui sebagai mantan Kapolda Jawa Barat, mengakui aparat dari Polda Jawa Barat melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Seperti itukah Pak Anton? Untuk Peggy Setiawan yang sekarang ya kita hormati, ini sudah ada keputusan final dari pra peradilan. Nah kalau yang 5 lagi Pak Anton? Kalau yang 5 lagi karena sudah ada keputusan dari 3 criminal justice system, ini harus kita uji ranahnya yaitu dengan eksaminasi. Karena harus ada perangkat yang mengujinya. Eksaminasi itu kan ada eksaminasi internal, ada eksaminasi publik, tapi karena ini sudah menjadi sebuah perhatian daripada publik, bisa eksaminasi khusus untuk menguji bagaimana penuntutan jaksa, keputusan dari hakim dan juga harus ada audit investigasi. Dari awal saya demikian. Karena semuanya kita bisa menuduh, tetapi perangkat yang akan membongkar atau menelaah semua analisis dan evaluasi ini harus ada. Nah, dari sini nanti kita akan mengetahui dengan adanya eksaminasi mungkin saja ini ada kekeliruan jaksa, kekeliruan hakim. Ini pun juga bisa dijadikan salah satu bahan untuk PK gitu. Akan hadir usai jeda pemirsa, Kaisang Pangarep Ketua Umum PSI menyambangi DPP Partai Golkar. Apa yang dibahas? Informasinya setelah yang satu ini. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang PN Tipikor Jakarta. Awak media yang menunggu SCL untuk meminta tanggapan terjatuh diduga karena didorong oleh massa pendukung SCL. Massa pendukung SCL meminta para awak media untuk membuka jalan bagi SCL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SCL memicu keributan. Situasi semakin memanas membuat Syahrul Yassin Limpo tak bisa keluar hingga akhirnya SCL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Tak hanya itu, seorang wartawan yang tengah meliput persidangan mendapat kekerasan diduga dari ormas pendukung Syahrul Yassin Limpo. Dari video yang beredar, 3 orang mengejar dan menendang wartawan bernama Bodia Vimala.
Tak terima dengan kekerasan tersebut, korban melaporkan ke Polda Metro Jaya. Korban didampingi rekannya dan membawa sejumlah barang bukti, diantaranya video amatir dan kamera miliknya yang rusak. Tadi tindakan yang gak enak itu? Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SYL itu. Maksudnya ormas pendukung. Tiba-tiba mukul atau gimana tuh? Iya, jadi awalnya kan memang ormas itu udah datang dari pagi dan ya kayak biasa lah, maksudnya selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk menutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh. Mereka masuk menutupin pintu keluar itu jejer. Kita udah sepakat sama ormas itu bakal, karena anak-anak TV yang lainnya juga minta ngebuka jalan lah, nanti kalau misalnya SYL keluar biar kita sama-sama dapat gambarnya gitu kan. Tapi pas SYL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong, ya bikin chaos lah, bikin rusuh suasana lah. Akibat kericuhan yang terjadi, peralatan kamera milik sejumlah jurnalis mengalami kerusakan. Para korban berharap agar terduga pelaku secepatnya diproses hukum agar kebebasan pers atau wartawan dapat diwujudkan. Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Pelaku aksi kekerasan terhadap jurnalis usai sidang vonis SYL harus segera ditangkap karena mengancam kemerdekaan pers. Kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJTI akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Karena hal ini sangat penting supaya apa? Supaya hal yang sama tidak terulang kembali, dan tentu pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu menyampaikan, memberikan informasi yang baik kepada publik juga. Sekali lagi, IJTI mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi yang kekerasan terhadap para jurnalis, dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku tersebut. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis hukuman pidana 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus pemerasan dan gratifikasi. Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Nomor urut 885 yang terdiri dari dikembalikan. Dijatuhkan hukuman pidana 10 tahun penjara, Syahrul Yassin Limpo atau SYL juga dijatuhi hukuman denda 300 juta rupiah. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Majelis Hakim juga memvonis SYL untuk membayar uang pengganti sebesar 14,1 miliar rupiah dengan subsidiar 2 tahun. Majelis Hakim menilai SYL dan anak buahnya telah melanggar pasal 12 huruf E jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Informasi terkait Pilkada, pemirsa, Presiden Jokowi memberikan respon usai pencalonan menantunya Bobi Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara. Jokowi mengatakan jika urusan pencalonan kepala daerah merupakan urusan partai. Presiden Joko Widodo menanggapi pencalonan menantunya Bobi Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara. Di sela-sela kunjungannya di Lampung Selatan, Presiden Jokowi meminta kepada awak media jika urusan perihal pemilihan kepala daerah ditanyakan kepada partai-partai. Menurutnya, partai di Indonesia sudah pintar sehingga akan mendukung calon berdasarkan elektabilitas.
Tanyakan partai-partai. Partai itu pinter-pinter. Biasanya dilihat adalah elektabilitas. Kita milih yang menang dong, gimana? Yang dilihat biasanya elektabilitas, ya. Jangan dipikir partai itu enggak. Partai itu pinter-pinter, apalagi ketuanya. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi kembali menegaskan jika pencalonan kepala daerah sepenuhnya merupakan urusan partai. Dari Lampung Selatan, Lampung, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyambangi DPP Partai Golkar untuk membahas terkait pilkada. Kaisang memastikan PSI dan Golkar akan berkolaborasi di pilkada sejumlah daerah, kecuali Banten. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep Kamis sore menyambangi DPP Partai Golkar di Jakarta Barat. Kaisang disambut hangat Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Pertemuan ini membahas sejumlah hal terkait Pilkada 2024. Salah satunya terkait pencalonan putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Erlangga Hartarto bahkan telah menyiapkan sosok pengusaha Yusuf Hamka untuk mendampingi Kaisang jika Kaisang bersedia maju di Pilkada Jakarta. Sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan, kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Dan tentu kita juga harus bicara dengan Koalisi Indonesia Maju. Di sisi lain, Kaisang pun memastikan PSI dan Golkar akan berkolaborasi untuk pilkada di sejumlah daerah. Namun uniknya, dalam sebuah pantun, Kaisang menegaskan PSI dan Golkar akan berseberangan, khusus untuk pilkada Banten. Kami juga tadi seperti yang Pak Erlangga bilang, kami beberapa daerah akan berkolaborasi. Salah satunya tadi adalah Semarang dan kemungkinan juga nantinya di Jakarta. Tapi izin Pak, saya punya satu pantun. Jalan-jalan ke Palmerah. Cakepnya kayaknya kurang semangat ya. Saya ulang ya. Jalan-jalan ke Palmerah. Jangan lupa beli jinten. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah. Tapi mohon izin Pak, kami akan berseberangan di Banten. Kaisang belakangan tengah gencar melakukan safari politik jelang pilkada. Selain Golkar, Kaisang juga telah bertandang ke DPP PKS. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kami akan kembali dengan informasi. Menteri Pertahanan Israel mengklaim telah memusnahkan 60% anggota Hamas. Tetaplah di iNews Prime.